Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Wati akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan seorang raja yang diutus oleh Allah dan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa berbicara dengan hewan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat An-Naml ayat 17, dan untuk Sulaiman kami kumpulkan bala tentaranya dari golongan jin, manusia, dan burung-burung. Lalu mereka tunduk berbaris. Sadaqallahul adzim. Nah, pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Wahai semut-semut, cepatlah kalian kembali ke sarang kalian agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan cepatlah, ayo bergegas. Siap, Ratu. Melihat Ratu Semut berbicara kepada pasukannya, Nabi Sulaiman tersenyum lalu menghentikan perjalanannya sambil menunggu rombongan semut itu kembali ke sarangnya. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya. Saat sampai di negeri burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Kira-kira siapa ya yang hilangnya? Teman-teman tahu tidak? Kemana Hudhud? Aku tidak melihatnya. Apakah dia tidak ikut perjalanan kali ini? Hai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud ikut berjalan bersama kami. Tapi di tengah perjalanan, dia pergi entah kemana. Kemana perginya Hudhud ya? Awas saja kalau dia datang tanpa memberi alasan yang baik. Akan kuhukum dia. Untuknya, tak lama kemudian burung Hudhud datang. Apa Tuhan? Sebenarnya tadi di tengah perjalanan, saya tertinggal dengan rombongan. Lalu saya berputar-putar dan sampailah di satu negeri di mana negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Tetapi ratu dan umatnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah matahari. Apakah perkataanmu benar? Atau kamu mencari alasan agar kamu tidak dihukum saja? Hai Nabi Sulaiman, mana berani aku berbohong kepadamu. Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh Hudhud. Lalu beliau menulis, kalau begitu, aku ingin kamu melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan jatuhkan surat ini. Lalu bersembunyilah untuk memantau. Aku tunggu laporan di istana. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dan menjatuhkan surat itu di hadapan Ratu Balqis. Nah, sebelum Hudhud memberi hormat kepada Ratu Balqis. Sepertinya surat ini dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran. Lalu ia membuka surat. Ternyata surat itu dari Raja Sulaiman yang berisi, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku adalah Sulaiman, utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar kabar bahwa Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Sebagai utusan Allah, aku mengajak ratu dan rakyatmu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menghancurkan kerajaan. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis memanggil 3 penasihatnya. Wahai penasihatku, aku menerima surat dari raja yang bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan apa pendapatmu. Ratu Balqis memberikan surat itu kepada penasihatnya. Lalu raut wajah para penasihatnya berubah menjadi merah. Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan tunduk perintahnya. Jika kita tidak mau berperang, maka kita harus tunduk kepada perintahnya. Tetapi jangan khawatir Ratu. Kalau misalkan kita mau berperang,
pasukan kita siap melawannya. Yang hamba tahu, beliau mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Serahkan keputusan semuanya kepada Ratu. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Nabi Sulaiman. Lalu dia mempunyai ide. Wahai penasihatku, aku mempunyai ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah kepada Nabi Sulaiman. Kita tunggu bagaimana tanggapannya. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat untuk mengirim hadiah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman menolak hadiah itu, lalu berkata, "Aku tidak butuh hadiah-hadiah, apa yang Allah berikan kepadaku lebih dari cukup. Pulanglah kalian dan katakan kepada Ratu Sabah, apabila kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan menghancurkan kerajaan kalian." Baik, Tuan. Akan aku sampaikan kepada Ratu Sabah. Kedua utusan itu pulang dengan wajah sedih dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Ratu Sulaiman. Ratu Sabah berpikir, baiklah kalau begitu, aku akan menemuinya langsung ke kerajaannya. Hudhud mendengar kabar itu. Lalu dia pergi ke istana Nabi Sulaiman dan mengatakan apa yang akan dilakukan oleh Ratu Balkis. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman memanggil dua penasihat. "Wahai penasihatku, siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke sini?" "Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat engkau dapat memindahkannya? Sebelum engkau berdiri dari dudukmu." "Wahai Raja Sulaiman, saya bisa memindahkannya sebelum mata engkau berdiri." Seketika itu, singgasana Ratu Balkis ada di hadapan Nabi Sulaiman. Sungguh, ini adalah karunia Allah untuk mengujiku. Apakah aku bisa bersyukur dengan karunia Allah ataukah aku menjadi kufur? Singkat cerita, Ratu Balkis dan rombongannya sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Masuklah Ratu Balkis. Duduklah. Apakah singgasanamu seperti ini? Aku rasa ini singgasanaku. Tapi saat aku tadi pergi, singgasanaku masih ada di tempatnya. Selamat datang, Ratu Balkis. Ayo masuklah ke istanaku. Duduklah terlebih dahulu. Apakah seperti ini singgasanamu? Sepertinya ini singgasanaku. Tapi saat aku pergi tadi masih ada di tempatnya. Aku menjadi sedikit tahu kehebatanmu, wahai Raja Sulaiman. Ratu Balkis tidak henti-hentinya mengagumi kekuasaan Raja Sulaiman. Sampai dia melihat lantai yang diinjaknya, dia mengangkat sedikit roknya. Lalu Raja Sulaiman berkata, "Wahai Ratu Balkis, engkau tidak perlu mengangkat rokmu. Ini adalah hanya sebuah lantai yang berlapis dari kaca." Benar juga. Wah, ini sangat indah sekali. Ratu Balkis sangat-sangat terpesona dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya
apa yang aku miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah, Rabb seluruh alam, yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ya Allah, selama ini hamba sudah zalim. Ampunilah hamba. Mulai saat ini, hamba berserah diri kepadamu, Rabb, pencipta alam semesta. Dua kisah dari Nabi Sulaiman. Nah, pelajaran yang kita dapat, hendaklah kita berbuat rendah hati sesama makhluk Allah, sesama ciptaannya Allah. Tunduk patuh akan perintahnya Allah, akan aturannya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.